Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang Rasul-Rasul dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 258 sampai dengan 260 tentang membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 258 tentang kisah Raja Namrud bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 259 tentang kisah orang yang dimatikan Allah selama ratusan tahun, kemudian dia hidupkan kembali orang tersebut, dan penjelasan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghidupkan orang mati. Ayat 260, kisah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam agar dapat menyaksikan peristiwa dihidupkannya sesuatu yang mati. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan, kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Tidakkah kamu memperhatikan keadaan yang sangat menakjubkan dari peristiwa orang yang mendebat Ibrahim mengenai keesaan dan kekuasaan Tuhannya dalam memelihara makhluknya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan dan ia sombong dengannya. Kekuasaan itu membuatnya merasa wajar menjadi Tuhan, menyaingi Allah. Kekuasaan memang seringkali menjadikan orang lupa diri dan Tuhannya. Kekuasaan itu seharusnya disyukuri, tetapi dengan angkuh ia malah bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dengan meniupkan roh ke dalam tubuh dan mematikan dengan cara mencabutnya. Dia berkata dengan nada mengejek, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan, yakni membiarkan hidup atau membunuh seseorang. Untuk menyudahi perdebatan, Ibrahim menunjukkan bukti kekuasaan Allah dengan berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu dan tidak mampu menjawab tantangan itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim dan menolak mengikuti kebenaran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang buta akan bukti-bukti kebenaran dan mendebat Ibrahim, Khalil Allah, kesayangan Allah, dalam hal ketuhanan dan keesaan Allah? Perhatikanlah bagaimana kesombongan terhadap kekuasaan yang telah Tuhan berikan mengeluarkan mereka dari cahaya fitrah keimanan kepada kekafiran. Ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan dengan cara meniupkan ruh ke dalam tubuh dan mencabutnya. Orang kafir itu berkata, saya dapat memberikan kehidupan dan kematian dengan cara mengampuni dan membunuh. Lalu untuk menyudahi perdebatan, Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, terbitkanlah dari barat, jika kamu benar-benar Tuhan. Orang kafir itu pun menjadi bingung dan terputuslah perdebatan karena kuatnya bukti yang menyingkap kelemahan dan keangkuhannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang terus ingkar. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya.
Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya lagi. Dia Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya engkau tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, 'Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Atau tidakkah kamu perhatikan kisah seperti cerita orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, sehingga negeri itu tidak lagi berpenduduk. Melihat keadaan demikian, dia berkata dalam hati, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Dia berkata demikian bukan karena tidak percaya kemampuan Allah menghidupkan yang telah mati. Dia hanya mempertanyakan cara Allah menghidupkannya. Untuk membuktikan kekuasaannya, lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian menghidupkan dan membangkitkannya kembali. Setelah mengalami kematian dan dibangkitkan kembali, Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Pria itu menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Ia tidak tahu persis berapa lama ia di sana, sebab tidak ada perubahan berarti yang ia rasakan atau lihat pada dirinya. Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah, makanan dan minumanmu yang belum berubah, tidak basi, tidak juga berkurang dari sebelumnya. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah mati 100 tahun yang lalu, menyisakan tulang belulang. Dan kami lakukan ini semua agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia yang hidup setelah negeri itu mereka bangun kembali, untuk mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka hidup dan bangkitlah keledai itu seperti sedia kala." Maka ketika telah nyata baginya bukti kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali objek yang telah mati, dia pun berkata, "Saya mengetahui berdasarkan pandangan mata dan pengalaman, setelah sebelumnya saya tahu berdasarkan argumen logika bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Renungkanlah kisah aneh berikut ini. Kisah seseorang yang melewati suatu negeri yang hancur, atap dan temboknya roboh, dan penghuninya binasa. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali penduduk negeri yang telah mati. Kemudian Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah itu ia dibangkitkan kembali agar tahu betapa mudahnya proses kebangkitan. Untuk menghilangkan keraguannya, ia lalu ditanya, "Berapa lama kamu mati?" Ia menjawab, "Aku tidak bisa merasakan berapa lamanya, mungkin sehari atau beberapa hari." Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah mati selama 100 tahun. Kemudian Allah mengalihkan pandangannya kepada bukti kekuasaannya yang lain dengan mengatakan, "Lihatlah, makanan dan minumanmu tidak rusak dan keledaimu tidak berubah. Kami lakukan itu semua agar proses kebangkitan setelah mati yang kamu nafikan menjadi jelas dan kamu menjadi saksi hidup kebenaran hal tersebut." Selanjutnya Allah memerintahkan orang itu untuk melihat ciptaannya yang lain, bagaimana makhluk-makhluk hidup disusun tulangnya, dibalut dengan daging, ditiupkan ruh ke dalamnya, sehingga dapat bergerak. Ketika kekuasaan Allah dan mudahnya proses kebangkitan menjadi jelas baginya, ia berkata, "Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?
Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dan bukti lain dari kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan adalah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman dengan balik bertanya, "Belum percayakah engkau?" Dia, Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, aku percaya, tetapi aku minta diperlihatkan agar dengan hal itu keyakinanku bertambah, sehingga hatiku menjadi tenang dan mantap." Nabi Ibrahim bukannya meragukan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan. Dia hanya ingin tahu prosesnya. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim. Dia berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung yang berbeda jenisnya, sembelihlah, lalu cincanglah olehmu, kemudian campurlah cincangannya, dan letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Cincangan-cincangan burung kembali menyatu, hidup seperti sedia kala, dan terbang dengan cepat ke arah Nabi Ibrahim. Ketahuilah, Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, Maha Bijaksana dalam segala ucapan, perbuatan, ajaran, dan ketetapannya. Ingatlah pula kisah Ibrahim ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku proses menghidupkan kembali orang yang telah mati." Lalu Allah menanyakan keimanannya terhadap proses kebangkitan agar keraguannya hilang dengan mengatakan, "Apakah kamu tidak percaya?" Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi aku minta itu sekedar untuk menambah kemantapan hatiku." Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung dan dekatkanlah kepadamu agar kamu kenali betul. Lalu potong-potonglah setelah disembelih dan letakkanlah potongan-potongan tersebut di atas gunung-gunung yang berdampingan. Kemudian panggillah burung-burung itu, niscaya mereka akan datang menghampirimu dalam keadaan hidup seperti sedia kala. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu, Maha Bijaksana dalam segala hal."